Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda, Prodi MPI, kelompok 3, NIM 8623120190070. Adapun judul penelitian saya yaitu peranan kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan kemampuan kinerja tata usaha di SMP Negeri 3 Telu Syatingge. Adapun yang akan dibahas pada video ini yaitu pendahuluan, yang kedua metode, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat dan negara untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Dalam sekolah memiliki seorang pemimpin atau leader, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan kualitas pendidikan sekolah. Dikatakan mempunyai peran yang sangat besar karena kepala sekolah ini lebih dekat dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan dalam tiap satuan pendidikan. Seorang kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas pokok kepala sekolah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tugas kepala sekolah memiliki 4 pola. Yang pertama yaitu pemimpin. Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua potensi sekolah dalam pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu pengelola administrasi. Seorang kepala sekolah bertugas menyelenggarakan administrasi sekolahnya. Yang ketiga yaitu pembaharu. Seorang kepala sekolah bertugas memperbaharui keadaan sekolahnya. Yang keempat, pendorong. Seorang kepala sekolah bertugas sebagai pendorong, pemberi motivasi terhadap semua komponen yang ada di sekolah. Dari tugas pokok yang dimiliki oleh kepala sekolah di atas adalah salah satunya sebagai pengelola administrasi sekolah. Untuk menyelesaikan tugas, kepala sekolah memiliki wewenang untuk mendelegasikannya kepada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang bertugas untuk melayani, mencatat, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh sekolah, baik itu secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pegawai tata usaha sangat membutuhkan pemberdayaan dan motivasi kerja dari kepala sekolah agar tugas dan pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik. Pemberdayaan yang dimaksud adalah mengelola SDM ke arah yang lebih baik lagi. Kegiatan pemberdayaan dapat berupa pengembangan kompetensi, pemberian wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya dan meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan hal tersebut, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada sekolah SMP Negeri 3 Telu Syatingge yaitu jumlah pegawai tata usaha di SMP 3 Telu Syatingge masih sedikit dan pegawai tata usahanya bukan berasal dari tenaga kependidikan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya agak sedikit terlambat dikarenakan juga jumlah pegawai yang sedikit dan pegawai tersebut juga bukan dari bidang tenaga kependidikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti peranan kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan kemampuan kinerja tata usaha. Pembahasan kedua yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Uji kredibilitas menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sumber data adalah kepala sekolah itu sendiri dan staf usaha pada SMP Negeri 3 Telu Syatingge, Kecamatan Telu Syatingge, Kabupaten Bone. Pembahasan ketiga yaitu hasil penelitian.
Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di sekolah SMP Negeri 3 Telesyatingnya, yaitu Bapak Muhammad Yusuf SPD MSI, beliau mengatakan bahwa dalam satu semester kepala sekolah melaksanakan supervisi manajerial. Nah, supervisi manajerial bukan hanya dilakukan kepada tenaga pendidik, tetapi juga dilakukan pada tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan masing-masing diberikan peran terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan peran-peran tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi bahwa agar tugas tenaga pendidik tidak tumpang tindih, maka masing-masing tenaga kependidikan diberikan tugas dan tanggung jawabnya untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya. Nah, dapat kita ketahui dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh kepala sekolah di SMP Negeri 3 Telesyatingnya bahwa salah satu tugas kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan kinerja tata usaha yaitu dengan cara melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan mengatur peran dan bidang masing-masing tenaga kependidikan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif maupun secara efisien. Kemudian saat ditanya tentang peran kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan kinerja, beliau mengatakan bahwa kepala sekolah harus mengetahui mana tenaga kependidikan yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Kemudian akan diberikan sebuah reward dalam bentuk ucapan terima kasih, acungan jempol, atau bahkan diberikan penghargaan berupa insentif meskipun nilainya tidak besar, tapi itulah salah satu peran kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja tata usaha. Nah, salah satu lagi cara untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan adalah memberikan suatu penghargaan. Nah, penghargaan sangat efektif dilakukan untuk digunakan untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Nah, dengan memberikan penghargaan pada setiap prestasi yang telah dicapai oleh tenaga kependidikan akan dapat mendorong tenaga kependidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya. Kemudian wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Telesyatingnya. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan tata usaha yaitu Ibu Mas Dana, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tata usaha adalah satu, ketepatan atau kejelasan kerja, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga hubungan kerjasama yang baik. Kemudian saat ditanya bagaimana lagi penilaian kinerja pegawai, beliau mengatakan tidak memiliki penilaian secara tertulis karena bukan dari bidang dari PNS. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam meningkatkan kinerja tata usaha memiliki beberapa penilaian yang harus diperhatikan. Tetapi dalam sekolah tersebut tidak terdapat atau tidak memiliki penilaian yang secara tertulis karena pegawai tata usahanya bukan dari PNS. Kemudian di SMP Negeri 3 Telesyating yang memiliki 3 faktor yang mempengaruhi pencapaian dalam meningkatkan kinerja tata usaha.